sampahnya ini kan sangat luar biasa. Ini terjadi bukan sehari dua hari sampah seperti ini. Jadi kalau terjadi banjir diakibatkan sampah, ini patut kita pertanyakan juga kepada diri kita ya, salah siapa. Artinya kita semua lah introspeksi diri agar lingkungan kita terjaga dengan baik. Saya himbau kembali, jangan buang sampah sembarangan, terutama di kali ya, di kali manapun. Harusnya kita No, 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 no. Oh, he tried it. masih dari Kali Srengseng Sukakarya ya. Nah, memang salah satu penyebab dari banjir di Sukakarya di Kali Srengseng ini adalah penyempitan badan kali yang disebabkan adanya bangunan-bangunan liar seperti ini. Kali ini ekskavator kembali merobohkan bangunan liar tepat dekat dengan bendungan ya, pintu air. Nah, ini penampakan yang tadi pada video pertama nih, pintu airnya. Sampah di sini ini tadi bisa diinjak ini, artinya padat ya, hampir tertutup. Ya bagaimana nggak mau banjir? Baik, kita ikuti terus ya, coba pembongkaran dari bangunan liar. Iya, rubuh. Akhirnya. Sampahnya di pinggir kali itu menghuni. Dan menurut informasi sahabat semua bahwa sebelumnya atau ketika jalan itu dibuat, ini nggak ada bangunan-bangunan seperti ini. Itu langsung jalan itu berfungsi juga sebagai pembatas kali. Lihat aja itu kan, bangunan ini kan menjadi panggung karena memang dia memakan badan kali. Ya semoga aja ya nanti dengan dibongkarnya bangunan-bangunan liar sepanjang Kali Srengseng ini, dan juga nanti ada perbaikan tanggul di kanan kirinya, ini akan meminimalisir banjir yang ada di Bekasi. Tur. Untuk sahabat semua yang mengikuti channel dari Bang SJ ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita informasikan juga beginilah kondisi perkampungan yang ada di sebelah selatan ya dari Kali Srengseng. Anak-anak pada nonton semua nih, seneng ya. Di sesi kedua ini kurang lebih ada 4 bangunan yang dirobohkan nanti sampai sini, sampai pohonnya.
karena untuk bangunan yang hijau di sana itu masih akan dibongkar, artinya akan dibongkar mandiri oleh pemiliknya. Nanti setelah bangunan liar, dia juga akan mengangkat tumpukan sampah yang ada di pintu air. Baik sahabat semua, ikuti terus jalannya pembongkaran di Kali Srengseng ini, salah satu dalam rangka untuk mencari solusi terbaik agar banjir tidak terjadi lagi di sepanjang Kali Srengseng Hilir ini. Sementara untuk sepanjang Jalan Raya Sukatani ini terpantau lancar. Kita nyebrang dulu. Tinggal satu bangunan lagi nih. Arah Babelan ya. Berapa? Arus lalu lintas terpantau lancar arah yang menuju Sukatani. Untuk sahabat-sahabat semua, sebagai informasi tambahan bahwa penertiban bangunan liar ini akan seluruh bangunan yang ada di sepanjang Jalan Raya Sukatani ini yang berdampingan langsung dengan Kali Srengseng ini akan dibongkar dan nanti akan diperbaiki tanggulnya gitu, seperti di Kali Gabus. Nah, dan ini kurang lebih 5 meter dari badan jalan ini akan digeruk ya, dirapikan, lalu didegisting seperti kali-kali pada umumnya ya, agar pertama untuk menahan longsor dan kedua juga agar tidak timbul kembali bangunan-bangunan liar di sepanjang kalinya gitu. Nah, ini seperti ini penampakan Kali Srengseng. Sudah banyak beralih fungsi, yang tadinya badan kali menjadi perumahan yang dipaksakan atau bangunan liar. Ini yang numpuk ini bukan bangunan bukan dari puing-puing sisa bangunan ya, tetapi sampah yang berasal dari Kali Srengseng.
Sekali lagi, tidak pernah bosan saya ingatkan kepada kita semua, terutama warga Bekasi, untuk selalu menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah di kali. Itu harapan kita semua, dan pastinya ini juga harapan warga Bekasi ya. Oke. Kita saksikan seperti pembuka di awal bahwa selanjutnya ini akan dibersihkan sampah yang berada di tepat di mulut pintu air Kali Srengseng Hilir ini. Bismillah ya, semoga dengan nanti sampah yang ada di pintu air ini terangkat semua. Ini aliran air dari hulu itu akan lancar sampai ke hilir sana ya, Kali CBL ini teman-teman. Nah, bisa dilihat juga oleh sahabat semua, ini warga sekitar sangat antusias ya, menyaksikan penertiban Bangli dan juga pengerukan sampah yang berada di Kali Srengseng Hilir ini. Sampahnya ini kan sangat luar biasa. Ini terjadi bukan sehari dua hari sampah seperti ini. Jadi kalau terjadi banjir diakibatkan sampah, ini patut kita pertanyakan juga kepada diri kita ya, salah siapa. Artinya kita semua lah introspeksi diri agar lingkungan kita terjaga dengan baik. Saya himbau kembali, jangan buang sampah sembarangan, terutama di kali ya, di kali manapun harusnya kita menjaga ya. Karena akibatnya seperti ini. Ini bayangin sahabat, ini pintu air yang mengatur air dari sungai besar untuk dialirkan ke sungai-sungai kecil di sana. Pintu airnya tertutup seperti ini. Ini kan akan membahayakan warga di sekitar sana gitu. Coba deh. Coba bayangkan oleh kita semua apabila ini terjadi di kampung kita. Gila kan sampahnya kan. Ini sampah udah menaun nih. Dan ini sebagai informasi ya buat sahabat-sahabat Bang Eci semua, bahwa permasalahan sampah ini sudah menjadi penyakit klasik di Bekasi. Sebagaimana kita ketahui, banyak konten-konten kreator yang mengangkat permasalahan sampah di banyak tempat di Bekasi. Itu sepanjang jalan, di jalan-jalan kecamatan atau jalan-jalan kabupaten, itu banyak sekali bertumpuk sampah. Ya kalaupun ada warga yang tersinggung silakan aja gitu. Tetapi yang tersinggung itu patut kita pertanyakan. Jangan-jangan dia gitu yang
salah satu penyumbang pembuang sampah di badan jalan ataupun di kali. Kita di sini hanya saling mengingatkan satu dengan yang lainnya agar lingkungan kita tetap terjaga ya kerapihan. Nah, waduh, sampahnya jalan jadinya, sampahnya terbawa arus ke sana. Lihat, ini nanti akan apa ya? Akan menjadi sumbatan baru di sana lagi nih sampahnya. Ini gila kan tuh, ini sampahnya tuh guys. Ini sampah yang sudah menaun di mulut pintu air Srengseng Hilir tuh. Ini luar biasa sahabat. Ini permasalahan klasik yang ada di Bekasi ya, sampah. Ini jangankan ikan, belut aja nggak mau hidup kalau kayak gini nih. Iya bang ya. Ini sampah gini. Ini kalau ini lancar aja, ya mudah-mudahan akan mengurangi banjir di sana gitu. Dipatin udah jalannya sih, jalan dia. Ini juga bukan karenanya ini nih, karena mampet ini. Nah mampet. Nah ini ya bener nih. Ini kalau yang ke sana ke arah mana bang? Kampung apa nih? Ke Pulau Rengas. Pulau Rengas ya. Pindangsari. Oh tuh. Ini ditutup karena emang banyak penyumbatan tuh. Yang rugi siapa? Yang rugi warga di sekitar pintu air di Kali Srengseng Hilir ini. Gitu. Padahal ini sampah dari mana tahu ini. Ya tolonglah. Ya kebanyakan dari Bogor ya. Bisa jadi bang. Tapi memang warga kita juga ya, kita himbau lagi nih untuk yang kesekian kalinya. Ayo deh, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke kali. Susah kalau orang kampung kadang-kadang buangnya malam. Siapa tahu bang kalau kita ingetin terus gitu ya, kita himbau terus, mudah-mudahan. Dari sana dari hulu biasanya, iya. Benar. Ya tapi mudah-mudahan lah ya bang, dengan banyaknya teman-teman yang bikin konten segala macam dihimbau warga Bekasi pada umumnya deh jangan buang sampah sembarangan nih. Karena yang rugi kita juga nantinya. Pertanian juga jadi nggak lancar. Nah betul. Tadi ya, di video saya yang pertama di sana tuh sawah-sawah udah banyak kerendam loh bang. Betul ya. Padahal bentar lagi mau panen itu. Kan kasihan, rugi besar itu tadi. Rumah-rumah pada Rumah kerendam, iya. Oke, mudah-mudahan lah di bawah pimpinan Pak Ade Koswara, Bekasi ke depannya makin maju, dan Jawa Barat juga di bawah pimpinan Pak KDM, Jawa Barat semakin istimewa. Iya. diaduk-aduk aja lancar. Tapi kalau kagak diangkat bang, nanti ke sana, ke ini sana, pintu air macet lagi. Yang harus diangkat di sini. Ada Yudi Potret tuh, lihat tuh. Yang mau tahu Yudi Potret. Tuh, udah sampai menggunung gila sampahnya. Ini belum semua. Makan bang, lapar itu. Lapar. Jalan Raya Sukatani. Ini menuju arah Babelan. Sore ini terpantau lancar ya. Di sela-sela kegiatan pembongkaran bangli dan pengangkatan sampah. Nah, di sana arah Babelan.
sementara untuk aliran sungai ya dari pintu air sana yang ke arah Cabang Bungin ini kering ya. Ini dikarenakan pintu airnya itu tertutup oleh sampah. Biasa di masyarakat ini salah si ini, itu salah si itu. Jangan kita saling menyalahkan, kita introspeksi diri. Nah, kalau dilihat penyebabnya adalah sampah. Sampah itu dari mana? Itu dari rumah tangga kita, gitu. Ya, sekali lagi saya himbau untuk seluruh masyarakat untuk tidak membuang sampah di sepanjang kali atau sungai dimanapun berada. Oke. Ini kita ada berada di samping pintu air Kali Srengseng Sukakarya. Ini kali yang menuju ke Bablan Sukaringin. Lihat terlancar, walaupun memang masih sangat disayangkan ada berderet lah bangunan-bangunan liar yang ya sangat-sangat disayangkan lah. Tetapi perlahan tapi pasti pemerintah daerah Bekasi di bawah pimpinan Pak Deko Suaratunang ini mulai berbenah. Daerah pinggiran-pinggiran sungai, kali ini mulai dibenahi bangunan-bangunan liarnya, dan juga kita sih berharap semoga setelah dibenahi ini ada perbaikan lah, katakanlah untuk pembuatan sidepel ya, sidepel di sepanjang kali-kali yang ada di Bekasi. Ya begitu aja teman-teman ya, cukup sekian video kita kali ini. Semoga informasi yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat mengingatkan untuk kita semua. Semoga Bekasi, Jawa Barat pada umumnya ini semakin bersih, semakin istimewa. Nah, video kita kali ini ditutup oleh banjirnya sampah yang melintas sungai ya. Aduh, sangat disayangkan. Astagfirullahaladzim. Inilah Bekasi kita. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sebelumnya semoga kalian selalu dimudahkan dalam segala urusan, dibanyakan rezeki, dipanjangkan umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.